Tapi untuk yang makanan ini tuh saya bisa repeat order, saya bisa nggak cuma sekali beli. Jadi saya coba pagi beli, terus balik lagi besoknya beli lagi gitu terus. Ini kayaknya sayang banget kalau saya nggak coba belajar gitu. Jadi pisangnya juga khusus, jadi bukan ya semua pisang sebenarnya bisa. Cuman kalau yang kita pakai itu pisang putri. Pisang putri? Iya, atau kalau orang Jawa bilang pisang putri. Oh iya, Itu untuk pisangnya. Jadi nggak semua pisang cocok di makanan ini. Jadi dari beberapa tempat yang saya cobain, ternyata ada satu tempat yang menurut saya worth it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mas Dimas. Maaf, dengan Mas siapa? Saya Onki Mas. Iya. Ini jualan apa ya Mas ya? Jadi ini tuh kita jualan onde-onde mini sama molen mini Mas. Molen mini. Iya. Makanan cemilan yang untuk saat ini tuh belum banyak orang bikin. Tapi apa ya, kayak terobosan baru lah, makanan kecil yang mudah sekali lahap gitu. Ya, setahu saya kalau onde-onde sama molen itu kan besar ya Mas ya? Kalau bisa punya ide untuk yang kecil-kecil nih gitu. Ya itu Mas, sebenarnya karena terobosan itu tadi sih, karena yang lainnya pada gede-gede, menurut saya bisa cepet kenyang sekali satu biji aja. Tapi kalau ini, kalau satu tuh kurang. Jadi gimana caranya bikin konsumen itu bisa nggak cukup satu makannya. Jadi kita bikinnya yang kecil-kecil kayak gitu. Itu harganya berapa? 1.003 Mas di sini. Semuanya sama. Onde-ondenya 1.003, molonnya juga 1.003. Ini alat nama warungnya apa? Kita punya brand sendiri namanya Onde-onde dan Molen Mini Juara Mas. Juara. Pakai W ya. Juara, iya. Itu ada berapa cabang? Untuk sementara ini Mas, ini baru pertama Mas, baru satu di sini, baru pertama. Tapi beberapa orang udah banyak kesini, mereka cobain, mereka repeat order juga. Terus mereka juga nanya kira-kira bisa nggak untuk diginiin. Tapi itu nantilah. Ini kalau boleh tahu udah berapa lama ya? Ini sampai sekarang kita buka tanggal 7 Januari Mas. Jadi baru awal tahun kemarin. Oh iya. Ini alamatnya di mana? Ini alamatnya di Maguwo Mas. Maguwo Banguntapan Bantul. Untuk online shop ada? Online shop ada semua Mas. Shopee Food, GrabFood, sama GoFood ada. Mas ini jenengan dulu belajarnya dari mana Pak? Tadinya gini Mas, kalau kita ngomongin tentang belajarnya dari mana, itu dulunya saya tuh juga penikmat jajanan. Saya juga suka kulineran. Saya jajan, tapi untuk yang makanan ini tuh saya bisa repeat order, saya bisa nggak cuma sekali beli. Jadi saya coba pagi beli, terus balik lagi besoknya beli lagi gitu terus. Ini kayaknya sayang banget kalau saya nggak coba belajar gitu. Jadi akhirnya saya belajar, ya saya coba buka peluang sendiri gitu. Mas, untuk produknya Mas, Ya. kalau boleh tahu, bahannya apa aja ya Mas? Sebenarnya bahannya tuh umum Mas, kayak molen itu bahannya juga umum. Banyak teman-teman yang bikin molen itu apa aja resepnya. Dan untuk onde-onde juga. Kalau untuk molen itu secara umum itu ada tepung terigu, terus ada gula sama mentega. Mentega itu untuk kulitnya? Mentega untuk kulitnya, sama pisang itu pokok. Pisangnya juga khusus, jadi bukan ya semua pisang sebenarnya bisa. Cuman kalau yang kita pakai itu pisang putri. Pisang putri? Iya, atau kalau orang Jawa bilang pisang putri. Oh iya. Itu untuk pisangnya. Jadi nggak semua pisang cocok di makanan ini. Terus itu untuk isinya itu cuma pisang aja atau ada yang lain? Untuk sementara ini kita pisang aja Mas. Jadi molen pisang sama onde-onde. Onde-onde dalamnya kacang hijau. Jadi bukan kosong dan nggak keras. Jadi lembut gitu onde-ondenya. Ukurannya mini. Kalau untuk onde-onde itu bahannya ya umum juga, kayak tepung ketan, gula sama mentega juga. Cuman beda tepung aja sih. Kalau Kayak untuk gitu. proses pembuatannya Mas, itu kan kayak semacam yang lembek itu kan kulitnya. Kulitnya yang lembek itu. Awalnya kan lembek itu kan. Iya. Nah, itu kalau boleh tahu untuk prosesnya gimana Mas? Untuk jadi seperti itu. Untuk jadi yang udah matangnya nih. Enggak, jadi kulitnya. Jadi kulitnya. Jadi kita bikin kulitnya dulu. Di rumah itu ya kayak tepung ketan, kayak onde-onde ya. Tepung ketan, mentega sama gula.
Itu kita campur jadi satu, kita adon ya kan, kita mix, terus kita kasih air secukupnya aja. Ntar kira-kira udah rada ngepel-ngepel gitu, kita biarin aja selama kurang lebih 3 jam. Ntar setelah 3 jam baru dijadiin deh adonan yang matang ya. Ditambah air lagi sedikit, baru jadi Itu kulit. pakai pengembang nggak sih? Nggak pakai pengembang. Jadi Soalnya kan agak ngembang gitu kan. ngembang itu dari proses gorengnya mas. Oh. Ya jadi ada teknik gorengnya. Ya mungkin tadi mas sudah lihat Ya. proses gorengnya yang bikin ngembang gitu. Terus untuk kayak kulitnya molen, Kulit rasanya molen, sama nggak? kulit molen juga sama mas, mirip-mirip lah. Cuman beda di bahan. Cuman kalau tadi kulit onde-onde itu dia dibiarin dulu kurang lebih 3 jam. Kalau kulit molen bisa langsung dibikin. Jadi nggak perlu dibiarin nunggu sekitar 3 jam, itu nggak perlu. Paling nggak lama sih, kita langsung bikin, langsung kita adon aja. Oh. Berarti Langsung. kalau yang onde-onde memang harus didiamkan 3 jam. Iya, kalau saya tekniknya kayak gitu. Oh, Kalau mungkin kalau ada orang lain bikin, dia bisa langsung jadi. Kalau saya harus didiamkan dulu. Ya bedanya di situ sih. Kok bisa menemukan teknik seperti itu mas? Itu belajar lewat mana? Apakah tanya-tanya atau apa? Iya mas, saya juga tanya-tanya mas. Jadi dari beberapa tempat yang saya cobain, ternyata ada satu tempat yang menurut saya worth it buat saya belajar gitu. Saya coba tekniknya, oh ternyata kayak gini yang bikin beda. Gitu. Ya di situ mas perbedaannya. Dibiarin dulu selama kurang lebih 3 jam. Dibiarin. Mas untuk sehari, sehari itu untuk bahan onde-ondenya sendiri butuh berapa kilo gitu? Karena iya. Tepung. Iya. Kalau untuk onde-onde, untuk harian ya, konsumsi harian di sini, karena ini baru awal, jadi rutinnya harian tuh kita onde-onde habis isian tuh sekitar 1 kilo mas. Sama kulitnya itu kurang lebih 1 sampai 1,5 kilo. 1,5 kilo Tepung. tepung. Tepung onde-ondenya, iya. Tepung ketan. Iya. Itu ada selain tepung ketan ya mas? Nggak ada sih. Cuman tepung ketan aja. Iya, kalau onde-onde tepung ketan aja. 1,5 kilo. 1,5 kilo kalau. Nah, terus untuk isinya? Untuk isiannya 1 kilo kacang hijau. Soalnya kan kita bukanya cuman pagi kan, cuman dari jam 6 sampai dengan jam 11. Iya, jadi ya cuman segitu aja. Sebenarnya kalau kita mau sampai malam pun bagus banget sebenarnya. Cuman ya tenaga kita terbatas. Jadi ya secukupnya aja deh. Tapi punya pemikiran untuk sampai malam juga ya? Satu saat. Tadinya iya mas. Cuman melihat tenaganya kita masih belum mencukupi, jadi ya kita kerjainnya semampunya kita dulu. Oke. Nah, untuk yang molen mas itu butuh bahan berapa kilo ya? Oh, oke. Pisangnya. Kalau molen untuk konsumsi harian kita rata-rata sih 2 sampai 2,5 mas. Tepungnya. Kalau hari normal ya, tapi kalau weekend beda lagi. Kalau weekend kita bisa 2,5 sampai 3 kilo. Oh, 3 kilo. Iya, 2,5 sampai 3 Itu kilo. pakai telur nggak sih mas? Banyak? Enggak, Nggak ada. enggak. Ya cuman tadi bahan yang saya sebutin Oh itu. iya. Terus untuk pisangnya berapa? Untuk berapa? 2 sisir sih. Kalau 2 kilo sampai 2,5 kilo itu 2 sisir. Ya ukuran sedang. Dan untuk modal harian mas, perjalanan habis berapa? Modal belanja harian ya. Belanja. Rata-rata ya. Rata-rata. Sebenarnya kalau usaha kayak gini tuh modalnya sih bisa kita hitung. Ntar modalnya berapa, terus dapatnya berapa kayak gitu. Kayak modal hariannya rata-rata itu bisa 200 ribuan mas. Tapi kalau pas habis semua bisa 250 ribu harian. Untuk omsetnya mas, untuk Oke. omsetnya paling banyak dari jenengan Waduh. sampai sekarang pernah berapa? Omset tinggi? paling banyak ya. Omset paling banyak ini dari awal buka ya. Dari awal saya buka sampai sekarang paling banyak sih paling harian ya. Harian 500 ribu paling. 500. Oh. Bisa 2 kali lipat ya dari modal sama. Iya, jadi bisa 100% profit bersih ya. Tapi kalau habis semua. Tapi kalau misalnya nggak habis ya rata-rata 70-80% sih om. Tapi itu pernah ya sampai 500 gitu. Pernah. Kalau paling kecil pernah. Wah pernah, sering malah. Ya nggak sering banget maksudnya. Kadang Paling kita kecil sendiri dari jenengan buka sampai sekarang. paling kecil ya. Iya. Paling kalau misalnya belanja 200 kita bisa dapat 200 ya 300 kurang lah mas. 300 kurang ya. Setidaknya bisa nutup operasional kayak gitu. Oke, siap. Mas, itu kan saya lihat tadi minyak. Iya. Itu perlu ganti nggak sih? Minyak goreng itu kita
ganti mas, kita pakai Fortune kan. Itu tapi kita nggak ganti setiap hari. Soalnya kalau ganti setiap hari apa ya, apa namanya, kan minyak itu kan ada batas maksimalnya. Jadi ketika udah 3 atau 4 hari itu sebaiknya diganti gitu. Tapi kalau misalnya masih worth it nih, masih bersih, kan itu kalau goreng kan kadang ada yang jatuh kan, kotor kan. Jadi kalau semakin kotor kan semakin nggak bagus. Nah itu kalau bisa segera diganti aja. Itu untuk proses gorengnya mas, itu kan tadi saya lihat tunggu dulu. Oh iya ya. Untuk proses gorengnya ya. Nah itu maksudnya gimana? Kan kadang ada yang langsung dimasukkan loh. Nah, itu kenapa itu mas? Alasannya apa? Sebenarnya tekniknya sih masing-masing ya mas ya. Kalau saya lebih apa? Lebih bagusnya ketika minyak udah panas, baru kita mulai goreng. Jadi nggak nunggu lama. Ketika ada konsumen pun datang, ya minta tolong tunggu 3 menit gitu udah siap. 3 menit ya? 3 menit sampai 5 menit lah. Itu udah siap. Udah matang. Itu dalamnya juga matang ya? Udah oke. Oke. Siap. Itu. Ini mas, untuk kendalanya mas, kendalanya selama dengan jualan dari awal sampai sekarang, itu apa? Masalah cuaca atau apa? Oke. Kalau kendalanya sih sebenarnya ini mas, hampir nggak ada. Hampir nggak ada. Cuman ketika ada misalnya orang berduit lah misalnya ya, mereka datang, mereka selalu nanya, mas pengen bisa buka cabang nggak, bisa mitra nggak gitu. Jadi ya sistem itu yang belum, sebenarnya udah ready ya, tinggal mantep apa belum gitu aja. Mitra sih mas, bukan franchise. Iya. Jadi kita mitrain aja. Untuk cuaca masalah nggak sih mas itu? Cuaca alhamdulillah nggak mas. Kalau jualan kayak gini, mau hujan mau panas, insya Allah tetap aman. Jadi nggak kayak jualan es. Kalau es kan musiman ya, musim hujan ya rada turun, ntar musim panas stabil lagi. Iya. Ini kan jenengan jualan makanan. Iya. Sambil kerja atau full di sini? Full time mas saya di sini. Iya, dari produksi sampai jualan. Saya ikut. Ini ya? Iya full. Sebelumnya kerja apa? Sebelumnya itu kan di sini kan di jalan. Iya. Waduh. Sebelumnya kerja. Sebelumnya ada ini mas, saya itu ada beberapa yang saya kerjain. Ya usaha sendiri juga. Saya dulu ini mas, digital marketing. Iya, saya dulu juga punya office, punya kantor di Pleret. Kayak gitu. Masih sekarang? Alhamdulillah udah enggak. Jadi ya teman-teman yang ada di dalamnya dulu kita bekalin kayak marketplace. Tadinya kan kayak ngeblog gitu kan mas, ngeblog, kita bikin website kayak gitu. Kita ada teman-teman juga di dalamnya, ya job desk-nya masing-masing kayak gitu kan. Tapi pandemi itu ternyata yang mempengaruhi dunia ya mas, nggak cuman Indonesia. Jadi ya rada turun. Gimana caranya teman-teman di dalam juga punya penghasilan. Jadi saat itu kita bikinin marketplace, kita ambilin produk, kita suruh jualan di situ. After itu mereka punya bekal, baru deh di-cut kantornya, selesai. Jadi ketika teman-teman keluar, mereka masih punya pendapatan dari marketplace, nggak nganggur lah. Ya. Gitu. Ya, jadi kan tadinya itu. Dari yang wah jauh banget sih sebenarnya. Blogger. Iya. Tiba-tiba langsung jualan molen ger. Jauh. Kenapa itu? Kok bisa punya langsung pemikiran ke sini gitu? Ternyata serunya itu di sini mas. Jualan tuh seru ternyata. Ya ini baru pertama kali juga saya jualan. Ternyata mirip-mirip mas. Iya ternyata mirip-mirip. Bedanya kalau kita jualan offline itu langsung ketemu konsumen, kita ngobrol sama konsumen. Ternyata enak. Gitu. Sama juga kalau bedanya kalau kita main di internet marketing kan kita ketemunya orang-orang tapi di dunia maya. Gitu. Melatotin laptop ya? Ya laptop terus. Iya. Dari tahun 2009 gitu. Sampai 2021. Iya. Oke mas, untuk jenengan kan sudah dari Januari sampai sekarang. Jenengan kan sudah
mulai oke kan. Ya alhamdulillah. Nah Mas, ini saya lihat tadi juga pembelinya juga datang terus kan. Oh ya alhamdulillah. Terus. Iya ya Mas. Nah itu gimana jenengan itu punya trik nggak atau tips-tips biar laris seperti tadi itu apa gitu? Tipsnya? Yang yang pertama itu jelas makanannya enak dulu ya. Konsisten ya? Iya, kita ini dulu, kita bagusin dulu produknya. Ketika makanannya udah enak, kita tentuin lokasinya. Percuma dong makanannya enak, tapi misalnya jualan kayak gini, kita tapi di dalam pedalaman kan susah juga. Jadi tentuin lokasinya juga. Udah itu otomatis dua unsur itu menurutku paling utama sih ketika buka jajanan kayak gini. Jadi udah makanannya enak, tempatnya strategis, insya Allah orang repeat order lah ketika udah beli gitu. Oke Mas, itu yang terakhir tuh. Oke. Masnya bisa ngasih tips nggak buat teman-teman di luar sana ini kan suatu saat videonya pasti dilihat orang. Oke, iya. Nah, jenengan bisa ngasih tips bagaimana memulai usaha dari mana dulu gitu? Oh gitu. Tipsnya sebenarnya udah banyak banget mungkin orang bahas Mas. Tapi kalau saya itu gimana caranya biar kita memulai usaha itu bukan dari titik tersulit sih kalau bisa. Maksudnya? Kebanyakan orang memulai usaha itu kan dari titik wah. Oh iya. Pengen udah nggak terima kerja baru mulai usaha. Kalau saya malah pas punya duit baru mulai usaha. Harus pas punya duit.